Lantunan zikir bersahutan di Masjid Jami Nurul Asror yang berada di tengah pondok pesantren Suryalaya. Zikir dengan suara keras atau biasa disebut zikir jahar ini merupakan salah satu amaliyah yang dilakukan oleh para santri di salah satu pesantren tertua dan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya ini. Berdiri sejak 1905, Pondok Pesantren Suryalaya dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau dikenal sebagai Abah Sepuh. Ia merupakan murid dari Syekh Tolhah bin Tolabuddin, ulama besar yang masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Abah Sepuh ditugaskan oleh gurunya untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Tasikmalaya. Di awal perintisannya, keberadaan pesantren Suryalaya mendapat banyak hambatan, terutama dari pemerintah kolonial Belanda yang tidak menyukai perkembangan tarekat di Indonesia. Meski demikian, pesantren Suryalaya tetap bertahan dan mulai berkembang. Perkembangan pesantren Suryalaya semakin terasa pada masa kepemimpinan putra Abah Sepuh, yakni Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Ta'jul Arifin atau akrab disapa Abah Anom. Ulama harismatik ini mampu membuat pesantren Suryalaya semakin dikenal di seluruh pelosok Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri, karena aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, serta kenegaraan. Pesantren Suryalaya pun mulai diterima masyarakat sebagai salah satu tempat menimba ilmu agama Islam. Jadi Pondok Pesantren Suryalaya itu terkenal dengan metode Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Jadi yaitu gabungan dari dua thariqah. Yang pertama adalah Thariqah Qadiriyah dan juga wa Naksabandiyah. Sebenarnya metode yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya ini lebih ke cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Ilahi atau Sang Robi. Jadi kedua metode inilah yang mungkin bisa membuat Suryalaya bisa lebih maju juga. Selain dari banyaknya santri yang belajar di Pondok Pesantren Suryalaya. Melalui ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya lebih berfokus untuk mendidik rohani dalam membentuk karakter para santri. Ada sejumlah amalan pokok yang diajarkan, yakni zikir jahar, zikir hofi, khotaman, serta manakiban. Amalan-amalan ini juga terus dilakukan oleh para santri di bulan suci Ramadan. Sejak pagi, para santri biasanya berkumpul di kawasan Masjid Jami untuk mengikuti pesantren kilat. Kegiatan diisi dengan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, hingga berlatih hadroh. Kajian kitab klasik juga dilakukan dalam tradisi ngaji pasaran. Salah satu tradisi Ramadan yang masih dilakukan di Pondok Pesantren Suryalaya adalah tradisi ngaji pasaran, di mana memang dalam tradisi ini para santriwan maupun santriwati diwajibkan atau ditargetkan untuk khatam atau menyelesaikan kitab-kitab klasik yang dibaca sepanjang bulan Ramadan. Ngaji pasaran merupakan metode membaca kitab secara cepat. Biasanya para santri akan membaca kitab kuning sambil mendengarkan para guru mereka. Kitab yang dibaca memiliki tema yang bervariasi dan disesuaikan dengan tingkatan santri yang belajar. Jadi ngaji pasaran itu kalau di bulan Ramadan ini istilahnya pasaran. Padahal ini sama aja dengan pengajian biasa, cuma bedanya sedikit. Kalau pasaran itu jadi bandungan saja. Jadi santri hanya mendengarkan syarahan dari seorang guru. Paham enggak paham, santri memahaminya, dengarkan aja gitu. Kitab kuningnya apa? Kitab kuning yang merujuk kepada amaliyah. Salah satunya seperti Akhlaqul Banin atau Ta'limu Ta'lim. Di sana kan diterapkan ada adab-adab atau perilaku bagaimana yang sesuai dengan tuntunan dalam amaliyah TKN. Saat ini Pondok Pesantren Suryalaya memiliki sekitar 1.000 santri, mulai dari tingkatan anak-anak hingga universitas. Para santri datang dari berbagai penjuru negeri untuk belajar ilmu agama sambil berproses agar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Alhamdulillah yang terasa dalam diri saya itu saya semakin kesini semakin berubah dari sebelum-sebelumnya. Karena alhamdulillah zikir juga masih dawam meskipun tidak selalu 5 waktu. Tapi alhamdulillah sudah banyaklah yang saya laksanakan. Di sini juga ada yang namanya riyadoh untuk melatih diri kita supaya terbiasa gitu.
supaya menjadi lebih baik. Oh, yang terasa itu adalah ilmu tasawuf di sini karena memang Pondok Suryalaya ini khas dengan tasawufnya itu, dan setiap ilmu tasawuf pasti ada yang namanya tarekat. Nah, tarekat itu adalah caranya. Kalau tasawuf itu adalah ilmu untuk menyucikan jiwa sehingga dapat dekat dengan Allah. Tak sebatas menyiarkan ilmu agama, Pondok Pesantren Suryalaya juga memiliki tujuan untuk mengabdi pada masyarakat. Maka sejak 1972, Abah Anom mendirikan Pondok Inabah sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi mereka, khususnya para remaja yang memiliki ketergantungan pada narkotika. Metode pemulihan yang dilakukan didasarkan pada pendekatan ilmu tasawuf seperti zikir, mandi taubat, salat fardu dan sunnah, serta berpuasa. Saat ini terdapat 11 pondok inabah, masing-masing berhasil membantu penyembuhan ribuan korban narkotika. Inabah itu sendiri berawal dari kata bahasa Arab, Anaba Ayubi, yang dimana artinya itu adalah kembali. Jadi dalam Inabah ini sebenarnya adalah suatu program yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Suryalaya, yang dimana program ini tuh berdasarkan arti dari Inabah itu sendiri merupakan kembali dalam artian kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya dalam Inabah itu sendiri tuh tidak ada yang jauh berbeda dengan kegiatan amaliyah yang kita lakukan. Untuk di kegiatan Inabah mungkin ada perlakuan khusus terhadap apa yang sedang mereka lakukan dalam kegiatan amaliyah kita, karena rata-rata orang yang dalam inabah itu mungkin orang yang perlu direhabilitasi maupun secara fisik ataupun mental. Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, keberadaan pondok pesantren termasuk Suryalaya berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ajaran-ajaran dari pesantren sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. Itu kan untuk mengisi relung rohani, ya, pembinaan rohani spiritual, itu thariqah. Nah, inilah makanya di Islam ini kan ada ilmu akidah, ya, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kalau akidah itu kan tentang cara berpikir memahami ketuhanan, ya, dengan logika-logikanya. Wilayahnya adalah pemikiran. Kemudian kalau fikih adalah tentang tata cara melaksanakan sebuah perbuatan. Ada syarat, ada rukun, ada caranya begini dan sebagainya. Kalau tasawuf itu adalah wilayahnya kolbu, hati, menanamkan, merasakan dekat dengan Tuhan, dengan etikanya, ibadahnya. Di situ ini wilayah kolbu. Maka tasawuf itu implementasinya di thariqah. Keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya menjadi bukti upaya penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Tempat ini juga memberikan bukti bahwa pesantren tak sekedar tempat menimba ilmu agama saja, namun juga bisa memberi kontribusi sosial kepada masyarakat sesuai ajaran Islam rahmatan lil alamin. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.